Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Nah, pada saat Indonesia merdeka hanya ada satu orang akuntan yang pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Sedangkan Profesor Sumarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntansinya di Belanda pada tahun 1956. Nah, akuntan yang pertama kali lulus di dalam negeri adalah Basuki Sidarta dan Hendra Darmawan, lalu Tang Tonjo dan Gotisim. Nah, pada tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan ini akhirnya mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Nah, perkumpulannya akhirnya diberi nama IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia ini dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957. Lalu pada tahun 1973, IAI mengeluarkan prinsip akuntansi Indonesia yang dimaksudkan untuk menghimpun prinsip akuntansi yang berlaku resmi di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Nah, dalam proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, pemilihan atas metode dan standar akuntansi yang digunakan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnis. Nah, manajemen sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses laporan keuangan akan sangat memengaruhi proses implementasi standar akuntansi dalam lingkungan bisnisnya. Nah, selanjutnya adalah tantangan akuntan di masa depan. Nah, karena akuntan ini dianggap sebagai pintu gerbang pasar modal, maka para akuntan ini harus menjamin kualitas dan integritas dari informasi keuangannya. Nah, maka dari itu profesi akuntansi harus mampu mengatasi resiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan informasi bagi para pengguna. Nah, bagi pihak manajemen juga selaku pihak yang mengelola perusahaan akan selalu mendapatkan tekanan dan halangan atau masalah nih. Nah, maka dari itu manajemen harus bertanggung jawab atas laporan keuangannya dan melaporkannya sepanjang periode. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang masa depan pelaporan keuangan. Yang pertama ini ada masalah pengakuan atau recognition dan pengukuran measurement atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan atau neraca. Neraca ini harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan, karena yang kita tahu neraca saat ini memiliki banyak sekali masalah. Contohnya adalah pada bagian biaya historis yang dilaporkan dalam neraca tidak pernah disesuaikan atau di-adjust dengan perubahan yang terjadi dalam daya beli purchasing power dari unit yang diukur. Lalu ada juga tentang kekayaan intelektual atau intellectual property yang tidak dicatat dengan sebagai aktiva di neraca. Lalu meningkatnya penggunaan off balance sheet financing. Kemudian juga ada masalah keterbatasan lain di neraca, itu adalah terkait dengan kebutuhan daya banding. Maka dari itu, untuk kebutuhan akuntansi pelaporan keuangan di masa yang akan mendatang, mungkin perlu dipikirkan cara baru agar supaya apa yang dilaporkan dalam neraca dapat menjadi lebih relevan atau dapat memberikan gambaran mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya. Profesi akuntansi juga perlu memikirkan teknik tentang pengakuan dan pengukuran atas soft asset. Di samping kebutuhan akan pengungkapan atau disclosure yang memadai, termasuk tindakan antisipasi terhadap penggunaan off balance sheet financing. Lalu permasalahan yang kedua adalah masalah ketepatan waktu, timelines. Pelaporan keuangan, dengan kata lain kapan seharusnya akan dilaporkan. Seperti yang kita ketahui, sistem pelaporan keuangan itu yang sering digunakan adalah sistem periodik berkala.
memang sebelumnya tidak memiliki masalah, namun beberapa hal memiliki masalah pada sistem pelaporan periodik ini adalah seperti user yang membutuhkan informasi yang lebih segera. Oleh karena itu, di masa yang akan datang diharapkan mungkin untuk perlu dikembangkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan penyebaran informasi keuangan yang lebih tepat waktu. Perusahaan dapat menambah arus informasi yang relevan kepada users pada waktu yang lebih tepat seperti neraca atau laporan arus kas yang belum diaudit. Oke, yang terakhir adalah mengenai masalah pendistribusian informasi keuangan atau distribution of financial information. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para users. Dengan mempertimbangkan bahwa pemakai laporan keuangan, end user, bisa mengambil lebih banyak keuntungan dari akses langsung ke rincian data mentah, maka di masa yang mendatang, pemakai jelas akan lebih banyak akses ke elektronik database yang telah dianalisis yang akan membuat informasi tersebut menjadi sangat berguna dan tepat bagi mereka. Jadi tidak perlu menggunakan hal-hal serba manual, kita mungkin akan menggunakan media elektronik, jadi lebih efektif dan efisien. Maka profesi akuntansi mungkin perlu memikirkan perubahan paradigma dalam sistem pelaporan keuangan jika ingin mengembangkan akuntansi dan sistem pelaporan yang dapat menjawab segala tantangan yang timbul di masa mendatang. Oke, cukup sekian untuk pembahasan yang bisa saya dan juga teman saya sampaikan, Alfia Nur Aziza, dari mata kuliah teori akuntansi. Semoga lebih bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Apabila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.